Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi pada video kali ini aku akan bahas mengenai soal UTS Praktikum Terintegrasi 1. Nah, dimana untuk studi kasusnya tuh ada sebuah kelompok diminta untuk melakukan studi waktu pada kegiatan perakitan produk tempat alat tulis sederhana. Dimana di sini juga aku udah nyantumin gambar biar kalian kegambar gitu visualnya kayak gimana sih si bentuk yang bakal kita buat gitu ya. Nah, buat gambarnya kayak gini teman-teman. Terus dimana buat proses kerjanya tuh terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada mengambil bahan komponen. Untuk komponennya ada tutup, badan, dan dasar wadah. Terus untuk kedua itu ada menyusun komponen sesuai urutannya. Yang ketiga ada menempelkan lem dan merapikan posisi sambungan gitu ya. Terus ada yang keempat itu memasang pita hias sebagai penutup, dan yang kelima melakukan pemeriksaan akhir produk. Nah, di sini juga ada notes gitu ya. Kalau misalnya kegiatan dilakukan oleh satu operator saja yang bekerja dalam kondisi normal. Nah, kalau misalnya kalian simak gitu, analisis gitu ya, si satu operator ini tuh berada di paling akhir gitu dari bagian finishing. Nah, berbeda dari studi kasus yang sebelumnya udah kita pelajari gitu ya dari time study, itu kita tuh bener-bener ngamat dari awal produk masuk sampai si produk keluar gitu. Jadi kan per line gitu, per batch, per waktu siklus pengerjaan gitu, dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya ini kayak terfokus ke satu orang, satu operator, satu bagian, satu divisi kayak gitu teman-teman gambarannya. Nah, terus di sini juga ada data pengamatannya, itu ada waktu masuk satuannya detik sama waktu keluar detik juga. Nah, terus ada informasi tambahan kalau misalnya performer ratingnya tuh si operatornya 1,10. Nah, dimana untuk deskripsinya hal itu si operator bekerja di atas kecepatan rata-rata, gerakannya cekatan, dan idle time-nya juga rendah. Selanjutnya untuk allowance itu ada 15%, dimana terdiri dari 5% personal need, 7% fatigue, dan 3% unavoidable delay. Nah, untuk tugasnya, yang pertama itu ada menghitung waktu, menit, dan waktu produk tiap produk yang dihasilkan. Nah, pada studi kasus sekarang fokusnya tuh satu operator. Jadi untuk waktu menit sama waktu produknya tuh sama gitu ya teman-teman. Nah, di sini buat ngerjain nomor 1 kita bisa langsung aja pertama-tama ubah dulu si waktu masuk yang detik ini ke waktu masuk menit. Buat ubahnya kita bisa ubah dibagi sama 60. Soalnya kan 1 menit 60 detik. Jadi kita bisa langsung ubah aja gitu. Dibagi 60. Kayak 0 dibagi 60 tetap bakal 0, 130 dibagi 60 bakal 2,17, 263 dibagi 60 4,38, 396 dibagi 60 bakal 660. Oh ya teman-teman, aku juga barusan udah diskusi sama dosen pembimbing kita. Terus mohon maaf juga aku ada sedikit kekeliruan gitu ya. Soalnya kan aku juga beda gitu praktikumnya. Pas angkatan waktu aku kemarin ngajar sama angkatan sekarang aku ngajar lagi tuh kayak bener-bener dirombak gitu, bener-bener diubah gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh emang sama asistennya dikasih taunya kayak gitu buat kayak si 6 ini kan satuannya detik ya. Tadi kan aku ngejelasin di kelas tuh si 6 ini tuh di kedepanin jadi 7 gitu ya teman-teman. Nah, ternyata itu tuh tetap aja nggak usah
nggak usah diganti kayak gitu, jadi tetap aja gitu 6,60 gitu. Soalnya ini tuh 6,60 tuh udah kekonversi dari si awal 6 sampai si 0,60 nya tuh udah satuan menit gitu teman-teman, jadi nggak usah diubah lagi gitu ya si 60 nya jadi 7 ini. Terus buat ini juga yang nomor produk yang kelima kayak 529 dibagi 60 itu jadi 8,82. Nah, si 82 nya juga nggak usah kita ubah gitu, jadi 9,22 nggak usah teman-teman, jadi langsung aja gitu 8,82. Soalnya ini tuh udah satuan menit ya, kayak ini juga tuh udah 11, mana lagi ya, kayak ini nih ini juga nggak jadi 20,07, udah kayak gini aja teman-teman. Terus kayak 128 itu jadi 213. Oh iya teman-teman, aku lupa juga. Nah buat kemarin tuh kan aku udah ngecek ya hasil dari kalian. Nah kalau misalnya ada yang sama hasilnya kayak tabel ini terus aku salahin, kalian nanti bisa konfirmasi buat memperbaiki gitu ya si lembar jawaban kalian, bisa ke aku atau asisten yang lainnya. Nah itu bisa sampai besok hari Selasa buat nambah-nambah nilai kalian gitu remedial. Terus kan ini juga ya buat ya aku juga lupa teman-teman, ini kan 128. Aku tuh kemarin ada lihat gitu kalau misalnya si hasilnya tuh jadi 2,8 detik, 2 menit, 8 detik. Nah, buat kayak gitu sih sebenarnya mah udah bener ya teman-teman. Cuman kan itu tuh buat penyebutannya aja. Kalau misalnya disebut bener 2 menit 8 detik. Tapi kalau misalnya buat dipakai perhitungan, itu tuh nggak bisa. Soalnya satuan awal sama akhirnya tuh beda, bukan menit. Jadi si 2-nya menit, si 8-nya detik. Jadi nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita olah. Nah, sementara kalau misalnya kita langsung kayak 128 dibagi 60, langsung kan ketahuan 2,13, berarti itu tuh udah satuannya menit, dari 2 sama 13-nya tuh udah menit. Jadi kalian nggak usah ubah lagi, nggak usah gimana-gimana lagi, tinggal kita olah aja ya teman-teman kayak gitu. Nah terus kan buat yang nomor 1 tuh si hasil yang ditanyainya tuh waktu menit sama waktu produk. Nah dimana kita kan satu operator, jadi kita cuman kayak nentuin waktu per produknya. Kalian bisa kurang hasil dari waktu keluar menit ini dikurang waktu masuk ini. Nah, misalnya kayak gini nih, 4,37 dikurang 2,17. Nanti hasilnya bakal 2,20. Nah, begitupun buat selanjutnya. Kayak gitu, teman-teman. Udah ya, udah ketemu buat nomor 1. Nah, selanjutnya buat nomor 2 itu ada tentukan rata-rata dan standar deviasi. Nah, aku juga udah jelasin kalau misalnya rata-rata tuh hasil dari penambahan semuanya waktu per produk dibagi sama jumlah produknya ada berapa. Nah, di sini kita udah hitung kalau misalnya jumlah dari waktu per produknya tuh ada 21,63. Udah aku masukin 21,63. Terus produknya tuh ada 10, berarti 10. Nah, jadi kalau misalnya kalian tuh ada produknya 5, berarti dibagi 5. Kalau misalnya produknya ada 30, kalian baginya 30. Jadi sesuaiin lagi sama produk yang kalian amati, teman-teman, kayak gitu. Terus selanjutnya buat standar deviasi. Nah, buat rumusnya itu adalah sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Nah, aku sini udah cantumin juga buat tabelnya. Buat perhitungannya kita membutuhkan waktu per produk yang kita udah hitung di ini nih, pengamatan yang ini. Hasil yang nomor 1. Nah, di sini. Nah, dimana buat cara standar deviasi manual tuh kita harus hitung satu persatu gitu ya teman-teman. Kita harus menghitung X-mean sama X-mean pangkat 2.
Nah, buat MIA-nya itu sebenarnya itu tuh angka yang sering muncul gitu ya teman-teman. Tapi di sini kita masukin aja rata-ratanya. Kan rata-ratanya itu ada 2,16. 2,16 ingat. Jadi si X ini 2,13 dikurang sama 2,16. Jadi hasilnya bakal negatif 0,03. Nah, buat ke bawahnya juga sama, kayak 2,20 dikurang 2,16, hasilnya segini. Terus kayak 2,20 sama ini juga bakal soalnya kan 2,16. Ini juga teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah hitung 10 produknya, kan ini 10 produk ya. Kalian pangkat 2 pin. Jadi kayak si min 0,03 ini dikali min 0,03 juga. Jadi hasil yang negatif di sini nanti kalian bakal hasilnya tuh bakal positif kayak gini semuanya. Nah, kalau misalnya udah dihitung nih semuanya, kalian jumlahin di bawahnya berapa hasil ini. X min pangkat 2-nya berapa. Kalau misalnya udah, hasil ini tuh buat bagian atas ini nih, yang sigma xi min x bar pangkat 2, yang ini. Nah, terus kan tadi juga n-nya tuh ada 10 dikurang 1, berarti 9. Nah, si hasil ini dikurang sama 9 berapa dibagi, hasilnya nanti bakal ada segini 0,00790,123. Nanti kalian akarin, akar dari sini berapa, akarnya tuh adalah 0,028108 sekian 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 gitu ya. Nah, kalian buletin aja, jadi dua angka di belakang koma, jadi 0,03 aja, kayak gini teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, buat soal nomor 3 tuh ada melakukan uji keseragaman data gitu lah, antara BKA sama BKB. Dimana untuk BKA tersendiri tuh adalah rata-rata ditambah sama 3 kali standar deviasi. Terus buat BKB itu ada rata-rata dikurang 3 kali standar deviasi. Nah, 3 ini tuh nilai apa sih, Teh? Ya. Nah, buat 3 tuh kayak apa ya? Kalkulasi 1 sampai 6. Kalau misalnya si datanya tuh emang statis kayak sama gitu, kayak tiap pengamatan 1 sampai 10 tuh kayak cuman bedanya tuh 0, berapa gitu, berarti 6. Kalau misalnya beda banget 1. Nah, di sini kan kita netral ya, tengah-tengah gitu. Jadi kita masukinnya aja 3 gitu, 3 kali standar deviasinya. Kayak gitu. Terus kan tadi rata-ratanya 2,16, kita tambah 3 dikali 0,03 hasil dari standar deviasi ini yang sudah kita hitung. Nanti hasilnya buat BKA ada 2,08 dan BKB itu ada 0,03. Nah, terus kan ada pertanyaan juga, apakah data pengamatan sudah seragam? Jelaskan. Nah, biar kita bisa tahu si data pengamatan ini sudah seragam atau enggak, kalian bisa gambarin menggunakan diagram. Diagramnya nanti kalian bakal ada rentang BKB sama BKA-nya, terus nanti kalian bisa masukin juga per produknya ada berapa tuh waktu-waktunya, nanti bisa kalian lihat, amati, analisis gitu ya. Apakah ada yang keluar kah dari BKA sama BKB-nya atau enggak gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus kita juga di sini ada menghitung, buat nomor 4 ada menghitung WN, WS sama si outputnya. Nah, buat WN itu adalah sama dengan rata-rata dikali performer ratingnya. Nah, buat ratanya 2,16 terus dikali yang tadi performer ratingnya 1,10. Hasilnya jadi 2,38. Terus buat waktu siklus itu adalah WN dikali 1 dibagi 1 min allowance. Allowance-nya tadi ada 15. Nanti hasilnya bakal ada 2,80. Ini WN-nya 2,38 ya teman-teman di sini. Terus kemudian untuk output standar per jamnya itu sama dengan 1 dibagi WS yang ini 2,80. Hasilnya nanti bakal ada 0,36 kayak gitu teman-teman. Jadi buat soal nomor 1 sampai nomor 4, kalau misalnya teman-teman salah nih dari bagian awal yang per produk itu,
nanti bakal kesana juga bakal salah teman-teman, soalnya kan saling berkesinambungan gitu ya, saling terintegrasi gitu ya teman-teman, si datanya tetap kita pakai terus tuh buat soal-soal selanjutnya. Jadi kalau misalnya dari awal teman-teman salah, kesannya juga bakal salah kayak gitu. Terus buat soal nomor 5 itu adalah analisis nilai performance rating. Nah, jelaskan maknanya jika si nilai PR-nya lebih dari 1, terus kalau misalnya si PR-nya juga kurang dari 1, gimana itu maknanya. Terus kan ada juga, menurut hasilmu, apakah operator ini bekerja di bawah atau di atas standar? Nah, tadi kan 1,10. Nah, itu tandain apa? Soalnya kemarin tuh kalian cuman nganalisis si PR lebih dari 1, kurang dari 1 aja tanpa tanpa lihat ada ini juga, menurut hasilmu apakah si operator yang 1,10 kayak gitu. Terus untuk bagian 6 itu adalah OPC. Nah, sebenarnya kalian tinggal salin-salin aja gitu ya, soalnya kan aku di sini udah cantumin buat si prosesnya tuh ada apa aja, ada 5. Nah, nanti kalian bisa masukin ke OPC-nya kayak si simbol operasi, pemeriksaan, penyimpanan, bisa. Terus buat si waktu baku per elemennya juga nanti kalian bisa lihat dari si waktu siklus rata-ratanya berapa. Tadi itu kan ada 2,16. Nah, itu tuh kalian analisis gitu ya, bagian mana yang sekiranya lama gitu, prosesnya tuh paling lama, paling dikit. Pokoknya hasil dari semua operasinya tuh harus sama waktunya sama si rata-ratanya. Kayak gitu teman-teman. Terus untuk nomor 7 itu berikan analisis singkat 3-5 kalimat aja gitu ya, tentang bagaimana hasil studi waktu ini dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi kerja. Nanti kalian bisa lihat buat jawabannya di modul ada. Ya, mungkin cukup itu yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada salah-salah, mohon maaf. Soalnya di sini juga aku sama-sama belajar bareng kalian, bareng asisten yang lain juga. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya masih keliru kah, atau masih ada yang kurang paham dalam penyampaiannya, atau masih kayak labil gitu ya teman-teman. Soalnya di sini juga kita pihak asisten sama-sama belajar dengan dosen pembimbing kita, pengampu kita. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman tetap semangat ya. Kita masih ada beberapa modul lagi dan masih ada remedial buat minggu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.